Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menit Ardiani. Saya selaku apoteker penanggung jawab di Apotek Ramadan. Apotek Ramadan adalah salah satu tempat praktek dari adik-adik SMK Farmasi, jurusan farmasi di SMK Kesehatan Sadewa. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah diterima di SMK Kesehatan Sadewa. Selamat bergabung di alma mater ini. Mudah-mudahan dengan bergabung di SMK Kesehatan Sadewa, adik-adik akan bisa mewujudkan cita-cita yang adik-adik inginkan. Baik, pada kali ini kami diberikan amanah terkait pengenalan lingkungan sekolah tentang dunia usaha jurusan farmasi. Baik, di jurusan farmasi di sekolah menengah kesehatan ini tidak jauh beda materinya nanti yang akan adik-adik dapatkan dengan sekolah umum. Di antaranya adik-adik tetap akan belajar tentang pelajaran umum, tentang biologi, kimia, fisika, kemudian mata pelajaran lain yang umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan mungkin akan ada muatan bahasa lain yang akan dikembangkan oleh SMK Kesehatan Sadewa. Juga di sini ada mata pelajaran pendidikan jasmani, kemudian PPKN, kemudian pendidikan agama Islam yang tidak ketinggalan juga, dan juga seni budaya. Nah, apa bedanya sekolah di SMK Kesehatan Sadewa dengan sekolah menengah atas atau SMK lain pada umumnya? Yaitu adalah ketika di peminatan farmasi ada tambahan pelajaran khusus terkait farmasi. Nah, diantaranya nanti adik-adik akan ketemu dengan pelajaran farmakologi. Apa sih farmakologi itu? Farmakologi nanti adik-adik akan belajar terkait dengan ilmu tentang obat. Jadi, nanti adik-adik akan belajar tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari obat, interaksi obat dengan tubuh, sehingga obat itu akan menghasilkan efek terapi. Nanti diantaranya agar adik-adik semakin tertarik ya dengan obat, akan belajar tentang sejarah bagaimana perkembangan obat misalnya. Kemudian tentang macam-macam bentuk sediaan obat dan juga cara penggunaan, kemudian cara pemakaian obat yang tepat, gejala penyakit dan obatnya, juga tentang bagaimana sih nasib obat dalam tubuh. Nanti adik-adik akan belajar tentang ilmu ini di farmasi. Ini adalah ilmu yang sangat menarik karena ini akan bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik akan bisa ketika sudah belajar tentang obat tentu saja akan bisa membantu untuk memilihkan obat bagi keluarganya, bagi diri sendiri, sesuai dengan kompetensinya nanti. Baik, terkait dengan pelajaran berikutnya nanti adik-adik akan belajar juga tentang farmakognosi. Apa sih farmakognosi? Ya, ini memang istilahnya agak-agak susah ya mungkin ya, tapi ini adalah tentang ilmu yang mempelajari tentang tanaman obat, nama-namanya, kemudian bagian-bagian tanaman yang digunakan, kandungan kimianya, sampai dengan khasiatnya. Ini sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang ini, bagaimana di era COVID ini banyak dikembangkan obat jamu tradisional yang nanti adik-adik akan belajar bagian apanya sih yang akan diambil, misalnya bagian daunnya kah atau akarnya atau lainnya. Nanti itu akan dipelajari di farmakognosi. Kemudian nanti adik-adik akan di situ akan menggunakan mikroskop, belajar dengan mikroskop, dengan organoleptis dan sebagainya. Berikutnya nanti gambaran lain dari adik-adik sekolah farmasi adalah adik-adik akan belajar tentang ilmu resep.
ilmu resep itu seperti apa? Ilmu resep itu nanti adik-adik akan belajar cara mempelajari pembuatan obat, kemudian juga dengan pelayanan farmasi, mulai dari screening resep, kemudian menghitung dosis, meracik obat, dan sebagainya. Bahkan sampai kepada bagaimana sih komunikasi atau edukasi kepada pasien ketika kita menyerahkan obat. Tentunya untuk adik-adik nanti penyerahan obat terbatas pada obat-obat bebas terbatas. Dan selain itu adik-adik juga akan belajar tentang manajemen farmasi. Misalnya yang ada di apotek itu ada manajemen farmasi, pengelolaannya seperti apa kalau di apotek dan sebagainya. Baik, dan materi lain misalnya terkait perundang-undangan. Adik-adik akan diupdate juga terkait dengan materi tentang perundang-undangan yang berlaku terkait kefarmasian, kesehatan yang relevan berkaitan dengan kefarmasian. Nah, itu adalah apa saja yang akan nanti adik-adik pelajari. Tentunya itu adalah suatu pelajaran baru untuk adik-adik yang akan pelajari, dan itu akan sangat menarik nanti ketika adik-adik ikuti dan semangat untuk belajar, karena itu akan bermanfaat. Kemudian peluang apa saja yang bisa diperoleh ya sebagai lulusan farmasi? Ketika nanti adik-adik lulus dari SMK Kesehatan, apa saja sih peluang kerjanya gitu ya? Tentu saja karena lulusan SMK Farmasi itu nanti dia adalah asisten, masih menjadi asisten tenaga teknis kefarmasian. Untuk mendapatkan kewenangan nanti akan diharapkan adik-adik akan melanjutkan sekolah di minimal D3 farmasi, atau kalau bisa lanjut sebagai apoteker. Dengan adik-adik belajar di SMK Farmasi ini sudah menjadi suatu starting point yang bagus, sudah dari sekolah menengah atas sudah belajar tentang farmasi, memudahkan untuk nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya. Baik, ketika lulus, seorang lulusan farmasi bisa bekerja di mana saja. Banyak kita bisa bekerja di beberapa sarana farmasi. Yang pertama bisa di industri. Industri ini bisa di industri farmasi atau industri obat, bisa di industri kosmetika, bisa di industri makanan atau minuman, bisa juga di industri obat tradisional. Nah, kemudian selain di industri, nanti lulusan farmasi bisa juga bekerja di sarana distribusi atau lebih kita kenal dengan PBF, pedagang besar farmasi. Berikutnya yang banyak kita jumpai adalah sarana pelayanan farmasian, yaitu ada di apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat. Nah, itu tempat para lulusan farmasi bekerja, gitu ya. Kemudian apa saja SDM yang ada gitu ya, karena nanti adik-adik masih menjadi asisten tenaga teknis kefarmasian, maka ada SDM lain yang ada di sarana pelayanan farmasian. Ada apoteker. Untuk menjadi apoteker dia harus lulus sarjana farmasi ditambah dengan profesi apoteker. Kemudian selain apoteker ada satu lagi tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian minimal dia adalah D3. Dan ini yang mendapat kewenangan untuk membantu apoteker adalah tenaga teknis kefarmasian. Bisa dari sarjana farmasi, ahli media farmasi atau lulusan D3 farmasi, bisa juga dari analis farmasi. Nah, kalau di apotek itu ada tenaga lain ya selain tenaga kefarmasian, misalnya tenaga administrasi, kasir, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih nanti tugas teman-teman ketika di apotek misalnya? Karena ini saya bekerja di apotek, maka saya akan berikan
informasi terkait dengan tugas di apotek. Yang jelas di apotek, kalau untuk apoteker ini menjadi penanggung jawab sepenuhnya terkait kegiatan-kegiatan yang ada di apotek, baik itu pengelolaan obatnya maupun terkait pelayanan farmasi klinisnya. Nah, untuk tenaga teknis kefarmasian, apa saja yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah bisa nanti adik-adik membantu untuk mengatur, menyimpan obat, mengontrol persediaan, kemudian juga dengan membantu memeriksa ketersediaan obat dan perbekalan farmasinya, bisa membantu meracik gitu ya, kemudian bisa membantu memberikan harga pada resep yang masuk atau obat yang datang, membantu pelayanan obat bebas dan bebas terbatas, kemudian membantu untuk mencatat keluar atau masuknya barang, dan juga bisa juga membantu terkait administrasi pengelolaan obat lainnya yang ada di apotek. Baik itu yang ada di apotek. Nanti ketika di rumah sakit nanti akan ada bagian-bagian yang ada di rumah sakit. Banyak hal yang teman-teman akan bisa pelajari di sekolah ini nanti terkait dengan tugas dari tenaga teknis kefarmasian. Mungkin itu saja yang kami sampaikan sedikit untuk pengenalan terkait dengan dunia farmasi atau jurusan farmasi yang ada di SMK Kesehatan. Harapan kami adik-adik semua semangat untuk belajar selama 3 tahun ke depan. Pasti ilmunya akan bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Sekian dari kami, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.